Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sui sebelumnya, di mata semua orang, tidak memiliki aura kultivasi, dan hambar. Terutama Aning tertegun di tempat. Dia mengalahkan Peng Qingsong dengan menjentikkan jarinya. Mata Aning melebar, dan wajahnya yang cantik penuh dengan pesona. Meskipun dia telah meramalkan bahwa Sui berani berdiri, dia seharusnya memiliki sesuatu untuk diandalkan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Sui, pria yang diselamatkan oleh saudara perempuannya, memiliki kekuatan nyata yang begitu kuat. Kekuatan. Saudara Su, dia baru saja menang seperti ini. Ali bergumam, seolah tidak percaya. Dia belum menginjakkan kaki dalam latihan, jadi dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan jari ringan Sui. Putra ini sebenarnya adalah penguasa kerajaan. Ma Xingkong dan tokoh besar lainnya juga terkejut. Tanpa sadar, mereka semua menganggap Sui sebagai sosok pemakan nasi lembut Aning, jadi mereka tidak memandang Sui sama sekali. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka tampaknya salah. Qian Yu juga terkejut dan merasa sangat tidak nyaman, jadi dia mau tidak mau mencibir, sayangnya, dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin untuk hidup sampai akhir. Qian Yu, si idiot ini, tidak bisa diselamatkan. Chang Lexing diam-diam menggelengkan kepalanya. Di lapangan, suasana hening pecah, dan terjadi kegemparan. Peng Qingsong kalah. Seseorang sulit menerima. Orang itu sangat kuat, tidak heran dia berani memilih untuk mempertahankan hidup dan matinya. Seseorang menjadi bersemangat. Itu serunya. Seseorang tertawa. Mereka yang hadir menunjukkan ekspresi serius. Ini bukan naga yang kuat tapi sungai. Kekuatan Sui membuat mereka tidak berani meremehkan. Para tokoh besar dari kekuatan abadi utama yang hadir di tempat kejadian mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh mereka dan mulai memeriksa kembali pembela Sui. Untuk dapat mengalahkan Peng Qingsong dengan mudah, kekuatan putra ini di ranah-ranah sudah berada di puncak. Saya khawatir dia bisa dibandingkan dengan Zhou Budu dan Xie Yunfeng. Siapa dia? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Lihat, pria yang sangat tampan, jika dia bisa masuk sekte. Lebih baik menunggu, jika dia gagal bertahan, dia ditakdirkan untuk mati. Diskusi terus-menerus di lapangan. Dan sesosok tubuh tiba-tiba bergegas masuk ke dojo. Ni Yun Suang. Aku bertarung denganmu. Ni Yun Suang lincah. Inilah pertempurannya. Selama ada penantang, Sui tidak bisa menolak. Lalat capung mengguncang pohon. Sui mengangkat tangannya dan mengelus lengan bajunya. Ledakan. Sosok Ni Yun Suang melesat ke belakang dan jatuh tepat di luar panggung. Kekuatan menjentikkan lengan baju ini tampaknya meremehkan, tetapi ketika dibanting ke tubuh, itu seperti gunung suci yang bergerak secara horizontal, mengenai tubuh, dan langsung mengalahkan Ni Yun. Penonton kembali bergetar, dan suara hisapan udara dingin tak henti-hentinya. Omong-omong, kekuatan Ni Yun Suang benar-benar setara dengan Peng Qingsong, dan Ni Yun Suang belajar dari pelajaran Peng Qingsong, dan segera setelah dia bergerak, dia pergi keluar tanpa syarat. Tapi saya tetap kalah. Dalam sekejap mata, itu berakhir dengan kegagalan. Pada titik ini, semua orang menyadari bahwa peran seperti Peng Qingsong dan Ni Yun Suang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk ditantang. Pergi juga memalukan. Aku tidak menyangka kali ini peri bintang 7 akan kehabisan sekelompok kuda hitam. Kali ini, sosok besar dari berbagai makhluk abadi tidak bisa duduk diam, dan menatap Sui dengan rasa ingin tahu yang kuat. Di sisi Yuxiao Xianzong, Ma Xingkong dan yang lainnya mengerutkan kening, dan wajah mereka sedikit suram. Sebelumnya, mereka biasa meremehkan dan meremehkan Sui, tetapi melihat Sui menunjukkan kekuatan besarnya sekarang, mereka sangat tidak senang. Kakak, apakah kakak Su pasti akan menang? Sepasang mata Phoenix bening Ali berbinar, dan wajah kecilnya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Aning juga jauh lebih santai, matanya bersinar, dan dia berbisik jangan terlalu senang, tuan yang sebenarnya belum dikirim. Kekuatan Sui mengejutkan dan mengejutkannya. Di atas panggung, Sui mengenakan jubah hijau, melihat sekeliling, dan berkata dengan tenang. Dengarkan saranku, kali ini aku hanya membersihkan Wen Yuanming, bajingan,
yang lain yang terbaik adalah menimbang mereka, jika tidak, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Lapangan menjadi semakin riuh, dan mereka semua terkejut dengan makna kuat dari kata-kata Sui. Wen Yuanming, yang telah minum teh untuk bersantai sebelumnya, tidak bisa menahan kerutan pada saat ini, dan dengusan dingin keluar dari hidungnya. Ditegur oleh Sui satu persatu sebagai, bajingan bagaimana mungkin Wen Yuanming tidak marah. Seorang pria besar menoleh dan mengingatkan Wen Yuanming, tunggu sebentar, itu hanya badut yang melompat, tidak ada gunanya melakukannya sendiri. Baiklah. Wen Yuanming mengangguk. Hanya di dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa jika tidak ada yang bisa membunuh Sui pada akhirnya, dia secara pribadi akan naik ke panggung dan mematahkan leher orang gila itu di depan semua orang, benar-benar menginjak kakimu. Sombong, apakah kamu meremehkanku? Ada sensasi di lapangan. Xie Yunfeng, raja kerajaan pertama dari generasi muda Huaxuandao, jenius ilmu pedang yang langka dalam 1000 tahun, dan salah satu dari 10 pemimpin teratas generasi muda di Jingzhou. Orang ini juga dianggap sebagai salah satu dari 10 kandidat teratas untuk peri bintang 7 ini. Begitu Xie Yunfeng muncul, sosok lain berdiri. Pria itu berpakaian lebih baik daripada salju, mengambang di debu, memegang penggaris batu giok di tangannya. Ini Zhou Budu. Sosok luar biasa tidak kurang dari Xie Yunfeng. Lupakan saja, aku akan bertemu dengan rekan Tao ini sebentar. Tiba-tiba, dengan suara dingin, Zheng Tiantu juga muncul. Pupilnya bersinar dengan api, rambut hitamnya seperti marah, dan dia agung. 3 talenta teratas muncul bersama, yang benar-benar memicu suasana di lapangan dan menyebabkan kegemparan yang mengerikan. Kami bertiga, kamu bisa memilih duel dulu. Zhou Budu berkata ringan. Mata semua orang tertuju pada pilihan Sui. Apakah itu Xie Yunfeng, Zhou Budu, atau Zheng Tiantu, mereka semua seperti tuan di ranah kerajaan. Di mata orang, tidak peduli yang mana yang dipilih Sui, akan ada persaingan yang sengit. Situasinya serius. Alis Aning menjadi kental. Sebagai salah satu dari 10 pemimpin generasi muda Jingzhou, dia secara alami tahu kengerian Zhou Budu dan 3 lainnya. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa bahkan jika Sui memiliki kesempatan untuk menang, dia pasti akan menghabiskan banyak uang dan bahkan terluka di bawah pertempuran terus-menerus. Dan Anda tahu, Wen Yuanming belum menembak. Haha, orang ini akhirnya tidak beruntung. Qian Yu tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak punya banyak kesempatan untuk menang. Ma Xingkong tanpa ekspresi. Saat ini, seluruh hadirin sedang berdiskusi dan memperhatikan. Di atas panggung, Sui tampaknya tidak menyadari ketegangan dan depresi di atmosfer. Dia meletakkan satu tangan di punggungnya, matanya sedikit menyipit, tanpa melihat Zhou Budu dan 3 lainnya, dia berkata langsung. Karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan melakukannya untukmu, ayo pergi bersama, aku sedang terburu-buru. Saya tidak pernah berpikir bahwa pembela yang tidak diketahui asalnya ini akan begitu sombong. Pada saat ini, dengan kondisi pikiran dari 3 talenta teratas, saya hanya bisa merasa cemberut. Kalau begitu lihat apakah kamu punya kemampuan. Xie Yunfeng, yang memiliki temperamen paling panas, langsung menembak, Pedang Changlong Tianyin. Warisan tertinggi Gunung Suci Tianyin dari Dao of the Blade, dikabarkan dapat dibudidayakan secara ekstrim, dan dapat memotong 8 naga surgawi dengan satu bilah, menekan langit dan bumi. Meskipun Xie Yunfeng belum mencapai level ini, dia juga sangat menakutkan. Ledakan. Sui menghancurkan pedang Changlong emas sepanjang 1000 kaki dengan telapak tangan, kekuatan pedang yang mendominasi dan tak terbatas, di bawah telapak tangan Sui, seperti selembar kertas. Yang lebih menakutkan adalah telapak tangan Sui menyapu dan langsung menembak Xie Yunfeng yang baru saja terbang ke atas panggung. Biarkan aku belajar. Zheng Tiantu berteriak, bergegas di udara, melemparkan teknik rahasia, dan menyalakan api Qian yang mempesona dan indah. Api para dewa mengamuk, seperti lautan api, bahkan kekosongan dibakar, sombong dan kejam, cukup untuk dengan mudah membakar sebagian besar karakter kerajaan dunia sampai mati. Melihat ekspresi jijik di mata Sui, dia membuka mulutnya dan menghela nafas.
Ledakan. Seluruh tubuh Zheng Tiantu sepertinya dihaluskan dengan terperangkap dalam badai, tubuhnya terlempar ke langit dengan keras, dan kemudian hancur ke tanah. Ginseng tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Perhatikan baik-baik, dia penuh dengan bekas luka berdarah di sekujur tubuhnya, darah mengalir, mengejutkan. Pergi. Pada waktu yang hampir bersamaan, Zhou Budu bergerak. Kekuatan pukulan itu cukup untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan langit. Karena, ini adalah kartu truf Zhou Budu. Namun, tanpa cedera. Lemah sekali. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Di bawah tatapan ngeri Zhou Budu, dia mengangkat tangan kanannya, mengepalkannya, dan meninjunya. Zhou Budu tanpa sadar memblokir penguasa batu giok di depannya, tetapi dia dihancurkan oleh tinju Sui dalam sekejap, dan tinju itu mengenai dada Zhou Budu secara langsung. Dada Zhou Budu merosot tajam, dan seluruh orang itu terbang terbalik dan muncul di panggung Tao. Ketika dia mendarat, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya, kakinya mendarat di tanah, tetapi dia menarik dua jurang yang dalam dan langsung mundur ratusan kaki. Setelah itu, dia batuk darah, sosoknya tertunduk, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dengan satu telapak tangan, Xie Yunfeng terbang menjauh. Dalam satu napas, dia meniup api biru dan mendorong kembali Zheng Tiantu. Satu pukulan akan membuat Anda terpesona. Dalam sekejap mata, para jenius teratas di antara tiga Raja Realem Jingzhou semuanya dikalahkan. Dan dari awal hingga akhir, Sui berdiri di tempat, dengan satu tangan di punggungnya, hanya menggunakan satu tangan, dia akan membuat penonton kewalahan. Hanya tangan yang menentukan dunia. Semua orang yang menyaksikan adegan ini terkejut. Di Tianding Dojo, sunyi. Apakah itu tokoh besar dari berbagai makhluk abadi, atau raja kerajaan lainnya, dan bahkan penonton di sekitarnya, mereka semua terkejut dan tersesat. Sebelumnya, kekalahan Sui atas Peng Qingsong dan Ni Yunsuang dengan jentikan jarinya mengejutkan dan tidak terduga, serta menarik perhatian penonton. Ketika Xie Yunfeng, Zhou Budu, dan Zheng Tiantu muncul di atas panggung, orang-orang bahkan mengira akan ada duel paling sengit. Tapi tidak ada yang mengira Sui begitu kuat. Tiga raja kerajaan teratas di Jingzhou, semuanya gagal total dalam sekejap mata. Dari awal hingga akhir, Sui berhati ringan, dan gerakannya semudah menghancurkan semut. Mata curiga dan ngeri yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Sui. Pemuda berjubah hijau ini berdiri di sana dengan acuh tak acuh, setenang danau, seolah-olah dia baru saja melakukan hal sepele. Tidak mungkin. Bola mata Qian Yu hampir jatuh, tercengang. Tidak peduli seberapa bodohnya orang, mereka harus tahu saat ini betapa kuatnya karakter yang mereka anggap sebagai pemakan lembut ini. Kakak Aning dan Ali saling memandang dan tercengang. Kekuatan Sui benar-benar di luar imajinasi mereka. Mengejutkan. Itu karena kamu tidak tahu sama sekali, betapa misterius dan transenden keberadaan orang yang berdiri di atas panggung itu. Chang Lexing bergumam dalam hatinya. Dia terlihat paling rumit. Karena hanya dia yang tahu bahwa dia adalah sosok yang abadi, dan dia selalu menghormati Sui. Sebagai perbandingan, karakter-karakter di alam raja, tidak peduli seberapa menantang dan menakjubkan mereka, di depan Sui, mereka semua terlihat dikalahkan, dan mereka tidak layak untuk sepatu. Orang ini sangat kuat. Mata Wen Yuanming curiga dan alisnya berkerut. Sebelumnya, dia tidak memandang Sui sama sekali, jadi bahkan jika dia tahu bahwa Sui akan datang untuknya, dia tidak repot-repot mengambil tindakan secara langsung. Tapi sekarang, dia benar-benar terkejut. Bahkan jika itu dia, dan menghadapi Xie Yunfeng, Zhou Budu, dan Zheng Tiantu bergabung, mereka harus melalui pertempuran sengit untuk menekan satu sama lain satu per satu. Namun, Sui mengalahkan musuh. Kau takut. Dalam kesunyian yang mematikan, Sui tiba-tiba berbalik dan menatap Wen Yuanming dari kejauhan. Tubuh Wen Yuanming sedikit kaku, dia tiba-tiba berdiri, matanya bersinar, dan dia berkata dengan dingin, "Aku memiliki ketak terlawanan di hatiku, dan aku memandang rendah hidup dan mati, bagaimana aku bisa takut? Karena kamu tidak takut, ayo bertarung." Sui berkata dengan acuh tak acuh. Penonton ribut, semua mata tertuju pada Wen Yuanming.
Aku ingin mati secepat ini. Aku akan melakukannya untukmu. Terjadi keributan. Pemain bertahan yang keluar tiba-tiba, sudah membuktikan betapa kuatnya dia. Salah satunya adalah Wen Yuanming, yang menutupi semua musuh Raja Realem dari Jingzhou Realem. Sekarang, keduanya akan memulai konfrontasi, dan itu juga akan menarik perhatian semua penonton. Kamu bukan tandinganku. Anda mungkin memiliki latar belakang langit, dan Taoisme Anda tidak tertandingi, tetapi bagaimanapun juga, Anda hanya dapat memerintah di kerajaan raja, dan saya telah melintasi kerajaan dan membunuh pembangkit tenaga listrik para dewa dan bayi di jalan kenaikan. Ledakan. Penonton gempar. Dengan kultivasi raja kerajaan, memotong bulu menjadi orang sungguhan. Semua mata yang memandang Wen Yuanming penuh dengan keheranan. Ini. Hati Aning menegang, dan alisnya muncul kembali dengan khawatir. Jika ini masalahnya, Wen Yuanming saat ini terlalu menakutkan. Tidak heran Sekte Abadi Awan Jatuhmu duduk kokoh di Diao Yutai. Ternyata putra Wen Yuanming ini sudah memiliki postur seperti itu di langit. Para tokoh besar lainnya dari Sekte Abadi semuanya cemburu. Karakter di alam bayi berkompetisi, meninggalkan karakter di alam yang sama jauh di belakang. Dalam hal ini, selain berlutut dan memohon belas kasihan, apakah Sui memiliki peluang untuk menang? Qian Yu tidak tahan untuk tidak mencibir. Jika putra ini bisa mati di bawah tangan orang-orang seperti Wen Yuanming, dia tidak akan menyesal. Berbisik. Ali mengepalkan tangannya pelan. Pada saat ini, mata penonton yang melihat Sui diam-diam berubah. Sejak saya berkultivasi Tao, saya belum pernah bertemu lawan di wilayah Jingzhou ini. Saya harap Anda bisa menjadi lawan saya. Sayang sekali. Wen Yuanming menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan menyesal, kamu tidak punya kesempatan. Omong-omong, ekspresinya penuh dengan ketidakpedulian, jika bukan karena peringkat teratas hari ini, saya pasti sudah menginjakkan kaki di jalan bulu, dan saya bahkan tidak akan repot-repot untuk bersaing dengan raja kerajaan manapun di dunia. Penonton terdiam, hanya suara dominan Wen Yuanming yang bergema di antara langit dan bumi. Sui meletakkan satu tangan di punggungnya, dan berkata dengan tidak sabar, kemarilah setelah kamu selesai berbicara, aku benar-benar terburu-buru. Semuanya. Semua orang memandang Sui seperti orang gila. Di hadapan lawan seperti Wen Yuanming, mereka berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Ini adalah mencari kematian. Apakah ini kata terakhirmu? Menarik. Aning memanggilmu Sui. Aku ingat nama itu. Wen Yuanming berkata ringan, seolah mengingat nama Sui, cukup untuk membuat Sui merasa terhormat. Sui menunjuk ke panggung dan berkata, bisakah kamu naik duluan? Kata yang baik sulit untuk dibujuk oleh hantu terkutuk, maka itu akan menjadi seperti yang Anda inginkan. Wen Yuanming menghela nafas panjang, lalu menyapu langit. Ledakan. Dia baru saja menyapu panggung, dan tanpa henti, dia mengayunkan lengan bajunya untuk membunuh Sui. Dalam tanda tinju, tampaknya ada lautan guntur yang tak berujung, menyilaukan dan menyilaukan. Tinju guntur langit. Seru seseorang. Ini adalah warisan kuno dari Sekte Abadi Awan Jatuh. Tidak mungkin bagi seseorang dengan fondasi yang kuat untuk berkultivasi sama sekali. Ketika Wen Yuanming memukul pukulan ini, langit berguncang dan kehampaan menjadi kacau. Kekuatan penahan di atas panggung bergetar hebat. Melihat Sui berdiri diam, mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Ledakan. Energi pedang tiba-tiba muncul di langit, seperti bambu yang patah, menghancurkan pukulan dari Wen Yuanming, mengubahnya menjadi cahaya yang menggelegar. Sebelum orang bisa bereaksi, energi pedang tetap tidak berkurang, dan dia menebas ke arah Wen Yuanming. Istirahat. Mata Wen Yuanming menyipit dan dia berteriak. Ledakan. Di telapak tangannya, rolet guntur emas menyapu, seolah-olah memegang roda langit, terbang di udara dan menebas. Dewa Guntur. Harta karun ini berubah menjadi ukuran 10 kaki, mendesing turun dari langit, dan seluruh kekosongan mengeluarkan suara gemuruh, seperti guntur yang menggelinding. Tapi pemandangan yang mengejutkan semua orang. Setelah pedang Qi menembus pelat Dewa Guntur, pedang itu langsung menebas Wen Yuanming. Pada akhirnya, Wen Yuanming, yang tampak ketakutan,
ditebas oleh pedang dan terbang keluar, dan jatuh di tepi panggung. Hanya setengah kaki, itu akan rontok. Dia batuk darah di bibirnya, dan bekas pedang berdarah muncul di dadanya, dengan tulang yang dalam. Ini. Semua orang tercengang, kaget, dan kepala mereka linglung. Para tokoh besar di 7 sekte abadi besar semuanya memiliki ekspresi hantu dan tercengang. Sebelumnya, ketika dia muncul di panggung, kata-katanya yang kuat dan sikapnya yang arogan menaklukkan pikiran banyak orang. Itu juga membuat semua orang percaya bahwa Su Yi ditakdirkan untuk mati kali ini. Tapi siapa sangka, dia kalah. Baru saja menginjak panggung, saya dipukul dengan keras. Dari awal hingga akhir, Su Yi berdiri di sana dan tidak bergerak. Dengan jentikan jarinya, dia menghancurkan pukulan kuat Wen Yuanming, menembus piringan guntur, dan mematahkan Wen Yuanming. Seluruh tubuh dan hancurkan. Satu-satunya perbedaan antara dia dan orang yang dikalahkan oleh Su Yi sebelumnya adalah dia tidak jatuh di luar panggung. Tentu saja, tidak ada yang tahu, ini adalah niat Su Yi. Tidak ada yang tahu, sejak awal di ranah-ranah, Su Yi pernah membunuh jiwa mati ranah Juxia dengan satu tangan, dan membantai banyak musuh yang menginjakkan kaki di jalur pendakian. Bagaimana? Wen Yuanming juga tampak curiga terhadap kehidupan, sulit dipercaya, dan wajahnya penuh amarah dan marah. Dia bangkit, berteriak di langit, dan bergegas keluar. Kali ini, Su Yi akhirnya bergerak, melangkah maju, mengulurkan satu tangan, dan dengan mudah meraih leher Wen Yuanming seperti ayam. Kemudian, terbanting ke tanah. Ledakan. Panggung pertunjukan yang ditutupi dengan Immortal Dao Forbidden Array bergetar hebat, dan setelah itu, tulang Wen Yuanming patah, dan wajahnya berdarah. Jeritan melengking keluar dari bibirnya. Adapun Su Yi, kekuatan mengerikan apa yang harus dia miliki untuk menghancurkan Wen Yuanming dengan begitu mudah. Aku tahan denganmu untuk waktu yang lama. Su Yi berbisik. Saat berbicara, dia meraih leher Wen Yuanming dan membantingnya ke tanah lagi. Ledakan. Penampilan yang menyedihkan membuat semua orang gemetar. Pembangkit tenaga listrik yang dikalahkan di bawah tangan Su Yi semuanya beruntung, dibandingkan dengan Wen Yuanming, mereka tidak kalah terlalu parah. Su, lepaskan aku. Wen Yuanming mendesis. Su Yi menghela nafas pelan, aku masih menyukai penampilan aroganmu sekarang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.